Umur dunia wajib wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala BPS Kota Palembang Bapak Idris Subenno, Sarjana Ekonomi Master Sains. Yang kami hormati Ibu dan tercinta Ibu Hani. Kami Ibu ya, saya juga warga Kota Baru. Yang kami hormati Bapak Dede Fernanda. Yang kami hormati pegawai BPS Kota Palembang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kemudian semua kawan-kawan BPS Kabupaten Oku dan semua tim Desa Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kades Ibu Baru, yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Oku. Siapa tahu tadi disebut Palembang juga Pak. Ini pindah di Palembang. Pak Kominfo ya, Pak Dede ya. Baru izinkan Pak Kades kami memberi ilmu walaupun sedikit gitu Pak. Karena saya yakin kalau ini sebarkan seluruhnya ilmunya, mungkin kalau sekolah Pak SKS nggak selesai. Saya yakin, karena menurut Pak Kades semuanya datang dari niat yang paling dalam untuk membangun wilayah. Saya setuju Pak Kades, kita mumpung masih menjabat, ayo berikan yang terbaik. Itu menjadi, dulu kan pojokan situ ada rumah yang sekarang lah ekspor. Jadi mungkin tidak asing ya, tapi tidak hafalnya gitu Pak. Sampai peninjauan itu sudah markilir ya. Sudah 14 tahun yang lalu ya. Terima kasih Pak Kades, sekali lagi mohon sharing ilmunya supaya bisa kami niru untuk diterapkan di kelurahan yang ada di Kota Palembang. Ini itu Pak Kades. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Pak Edi Sugno, Kepala BPS Kota Madia Palembang. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Ibu Hani. Yang terhormat rekan-rekan BPS. Kadang-kadang Pak orang jadi camat, jadi lurah, jadi DPR, bupati, dia kadang-kadang lupa ke asal kodrat. Dari apa, dari mana, dari asal kita, dari awal-awal. Dan tingkat cerita Desa Rutan Baru bertahap bisa sama-sama dengan desa-desa lain. Sampai 2019 belum ada kegiatan apa-apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat Rutan Baru. Namun saya punya pemikiran waktu saya dilantik 2016 sudah masukkan di RPJMD saya bahwa Desa Rutan Baru akan menuju desa digital. Dari 2 bulan BPD Muara Enim akan berkunjung juga ke desa ini. Jadi kita tidak pernah merasa oh ini bagus, ini enggak, biarlah orang yang ngelirik. Nah saya bicarakan dengan Ibu apa ya Direktur BKS Pusat namanya Bu Norma, Bu yang tadi yang mutiaranya tergeletak di sungai, nggak pernah ada orang melihat. Iya Pak, di saat saya tinggal di kota aja Jakarta, lurah saya nggak secanggih alat ini. Termasuk Ibu Pak Waka kemarin, ini nggak ada secanggih ini untuk sekelas desa, sekelas lurah, camat, di AKMI. Nah, ini Ranti juga di IT, pernah di IT juga. Itu juga saya ke sana situ juga di IT juga. Jadi saya juga cukup memang didukung oleh perangkat desa yang punya potensi. Mungkin inilah penyampaian saya tadi. Asal penyambutan saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Kalau kata Bapak tadi kami bisa pulang,
Insya Allah Pak, desa Baru masih sanggup Pak nampungnya Pak. Namun mungkin apa adanya aja Pak. Kalau masalah tidur, penginapan, makan, insya Allah masih mampu Pak. Bukan mentang-mentang kami menang desa cantik kemarin, bukan Pak. Karena disitulah kita selalu mengutamakan tamu itu adalah raja. Tamu itu harus. Dan yang kami hormati, kami dari tim Desapedia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada 27 Desember 2023, Desapedia resmi diluncurkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, bertempat di Desa Lubuk Batang Baru, dan diresmikan langsung oleh PJ Bupati Haji Teddy Melwansyah. Transformasi digitalisasi desa di Sumatera Selatan. Desa Lubuk Batang Baru menjadi desa pertama yang menggunakan Desapedia, sekaligus desa inisiator yang dengan semangatnya telah menginspirasi desa-desa lain untuk ikut bergerak maju menuju dan merangkul digitalisasi. Seperti Desa Pangkul di Kota Prabu Mulih. Yang semakin cepat dan efisien. Kami Desa Lubuk Batang Baru merasa sangat terbantu dengan hadirnya aplikasi Desapedia. Desapedia, warga bisa mengajukan surat secara online, hanya melalui HP tanpa harus datang ke kantor desa. Ini tentu sangat memudahkan, terutama bagi warga yang tinggal jauh atau memiliki keterbatasan waktu. Di sisi lain, petugas desa juga dapat Aplikasi pendataan yang modern dan pastinya nggak bikin ribet. Yang sekarang semua serba digital, cepat, dan terorganisir. Melalui RT, Kradus, itu Sikres. Jadi kami secara manual. Namun belum standar nasional. Nah, dengan adanya program Desapedia ini, Desa Cantik ini, sekarang desa kami sudah standar nasional. Betul, standar BPS. Jadi kami di sini Pak Edi 3. Tapi mulai dari proses Desa Cantik ini itu sudah melibatkan RT. Jadi kami ini ada 47 perangkat desa. Itu semua bergerak. Pelatihan juga ikut semua, bukan 3 orang ini pelatihannya. 49 orang itu ikut semua bergerak mengumpulkan data. Kebetulan memang istri saya orang Oku, jadi saya itu juga orang Bekasi. Ya, Bekasi. Oke. Jadi saya dipanggil ini betul cerita beliau itu bahwa biasanya klien saya itu Pertamina Pak, bea cukai, dan kita biasa bermain di BUMN dan perusahaan-perusahaan besar. Biasa direktur ini suka manggil saya sih Pak. Nah kebetulan ini ada kepala desa yang manggil saya. Saya hampir nggak percaya kan, sekelas desa mau bikin aplikasi sistem satu apa diisi kepalanya. Saya bingung. Ngelihat isi kepalanya ternyata bagus banget Pak. Jadi Desapedia ini punya 2 tujuan yang beliau sampaikan. Bagaimana pelayanan desa itu terdigitalisasi sehingga pelayanan publik saya itu bisa meningkat. Jadi mudah, masyarakat mudah aja pokoknya. Gimana caranya? Itu yang disampaikan ke beliau. Dari desa bisa mandiri mendapatkan PAD, pendapatan asli desa. Jadi 2 tujuan Desapedia yang mungkin bisa di next. Oke. Nah ini Desapedia dibuat dengan tujuan memberikan layanan digital kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi digital. Jadi tujuannya cuma 2 Pak, aplikasi ini dibuat cuma 2 itu. Next. Nah ini layanan digitalnya sekarang yang sudah berjalan itu ada 12 fitur. Nah, saat ini ada nomor 1 itu pelayanan surat berbasis online, dan ini sudah ada manajemen distribusi bantuan. Jadi pertanggungjawaban penyaluran BLT itu secara digital sudah terekod. Jadi kalau inspektorat nanya kamu sudah nyalurin bantuan kemarin gimana? Sudah, laporan-laporan itu sudah secara digital, dan kita menangkal hoax
berangkat dari, kalau di Facebook kan banyak hoax Pak, tapi kalau udah masuk di sosmed desa akan difilter oleh desa sendiri. Jadi bentuk semangat kita untuk menangkal informasi-informasi yang tidak valid. Kurang lebih seperti itu. Lalu nomor 6 SOS desa tadi Pak, terkait tanggap darurat yang tadi kita coba demoin. Yang saat ini kita berbicara OLX zaman sekarang, nemuin penjual dan pembeli aja. Orang mau jual pembeli. Dan di sini masih bernilai 0 rupiah, belum ada yang bisa kita gali. Tapi ini kami kerja sama Shopee Pak. Saat ini kami ditantang sama Shopee. Kalau sampai 200.000 user, kami akan bekerja sama Shopee. Kalau bapak-bapak di sini main TikTok, itu ada fitur shop. Fitur shop itu bukan punya TikTok Bu, Bapak Ibu, tapi punyanya Tokopedia. Nah, kan orang Palembang, kebetulan kelurahannya nggak pasang Tokopedia kan, jadi skemanya masuknya Shopee Pak. Jadi nanti 1.000-nya itu langsung dibagi ke 10 mitra. Jadi bapak bertransaksi di desa Pedia, bangun 10 desa itu. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Jadi skema bagi hasilnya. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan dan profitnya sudah ada dan akan terus berkembang gitu. Apabila ada kejadian seperti kebakaran, biasanya itu mati kan semuanya kan. Nah, apakah sistem ini masih jalan kayak gitu? Atau misalnya pada gangguan darurat yang tiba-tiba mati lampu, ada kejadian lainnya, apakah masih bisa dilakukan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin masukan aja. Untuk kerjasama dengan mungkin layanan belanja ya, layanan belanja online ya. Nanti tolong silakan nanti sekalian masukan ya. Diperhatikan juga terkait gratis ya, atau promo-promo, karena saya coba juga ya, aplikasi Shopee itu antara dengan yang HP yang di Play Store saya download dan dengan laptop itu sama. Jadi dua kalimat ini satu nggak saya pakai dalam hidup saya. Harus pesimis. Kalau optimis, kalau pesimis ini kata-katanya bisa memakan semangat. Tidak ada hal yang tidak bisa, asal ada kemauan, asal ada keinginan, asal kita banyak belajar. Saya tidak mengenal IT, saya tidak sekolah IT, cuma sama SMA. Cuma karena berdasarkan keinginan, kemauan, didorong dari keinginan dalam, itu semua orang bisa bantu. Nah itu kita secuil yang pengetahuan kami tentang desa Pedia. Mungkin ada salah atau ada kurang, ya harap maklum, saya juga bukan orang IT, makanya saya kebetulan dibantu orang-orang yang punya ilmu skill di bidang IT. Untuk daging. Ya, jadi masyarakat sudah tidak online galau. Oh, dan berarti dari rumah langsung bisa bikin? Ya, langsung. Nah dari kumpul. Kakak, Kalau baru satu desa, cuman tekniknya tahun depan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Subeno, Kepala BPS Kota Palembang. Sangat tertarik dengan perkembangan desa Lubuk Batang Baru yang merupakan desa tapi inovasinya yang luar biasa, sudah mendunia. Itulah kami datang ke sini ingin belajar bagaimana Lubuk Batang Baru ini bisa mengembangkan teknologi yang luar biasa. Mudah-mudahan kami bisa mencontoh. Harapannya Pak? Harap desa Lubuk Batang Baru ini menjadi yang lebih besar lagi di global level internasional. Amin.